Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja bersama seluruh keluarga, teman-teman dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat. Tim Cina ya sedang dalam keadaan yang agak goyah, terutama bagaimana yang dikatakan oleh pelatih mereka, ya Branko Ivankovic, bahwa mereka kehilangan memang 3 pemain di saat akan bersiap menghadapi Indonesia pada tanggal 5 Juni yang akan datang untuk match ke-9 grup C pra-Piala Dunia zona Asia yang akan berlangsung di GBK. Tentunya menjadi pukulan berat buat mereka ketika harus kehilangan Wule ya. Dengan cedera lututnya, Wule itu dipastikan ya sudah kemarin itu Federasi Sepak Bola Cina sudah mengatakan bahwa dia tidak bisa ikut jadi pemain sayap yang sangat bagus juga. Ini walaupun sudah berusia 33 tahun tapi dia sangat diandalkan, namun dia tidak bisa ikut ya. Ini mantan pemain Espanyol yang bermain di La Liga sejak 2018 sampai 2022 sebelum Wule ini balik ke Cina untuk bermain di Shanghai Port ya. Itu sudah 36 gol kalau nggak salah dia buat bersama dengan tim nasional Cina sejauh ini ketika dia memasuki di 100 caps dia. Dan Ivankovic memang menyayangkan, tapi mereka tidak akan terpengaruh tentunya karena mereka punya misi ingin mengalahkan Indonesia, karena itu satu-satunya target mereka jika ingin masih punya harapan lolos ke putaran keempat. Kalau sampai imbang atau kalah ya selesailah Cina. Makanya Cina itu saya bilang sedang dalam keadaan yang agak goyah karena selain Wule, 2 sebelumnya memang sudah dipastikan tidak bisa ikut. Si Weneng yang mendapat akumulasi kartu kuning tidak bisa datang juga ke Jakarta, dan Liang Min yang mendapat kartu merah ketika melawan Arab, dan ada AFC menambah hukuman lagi dia 1 pertandingan untuk tidak bisa bermain, berarti lawan Indonesia Liang Min ini tidak akan bermain. Nah ini tentunya suatu kerugian juga buat mereka, kehilangan banyak pemain penting di saat akan menghadapi Indonesia. Nah yang akan diandalkan oleh Branko Ivankovic adalah pemain-pemain yang masih sisa. Tentunya ada pemain naturalisasi mereka, Serginho, ya, Sang Heung-min yang mencetak salah 1 gol Cina ketika mengalahkan Indonesia 2-1, dan mereka masih punya Yadong, ya pemain muda ini yang sangat bagus. Kemudian kalau dari daftar terakhir yang bisa dilihat di sini, mereka ada juga Wei Shihao. Ini pemain yang berbahaya, gelandang serang mereka yang harus diperhatikan saya pikir oleh Patrick Kluivert sebagai pelatih tim nasional Indonesia, bahwa ini pemain yang bagus ya. Selain mereka punya pemain depan yang saya bilang tadi itu Sang Yunin itu, kemudian mereka masih punya Behram Abdulbeli yang juga ikut mencetak gol ketika melawan Indonesia. Ada Li Yuanji, ada Wang Sangjuan, Jiang Shenlong. Ini pemain-pemain yang bagus, dan Li Lei ya. Dengan penjaga gawang mereka Wang Dalei ini tetap akan dibawa ke Jakarta untuk menghadapi Indonesia, dengan barisan belakang mereka akan dikomandoi oleh Jiang Guangdai dan Gao Seungyi di samping Jiang Shenlong tadi. Jadi itu materi yang tersisa yang akan dibawa, dan mereka tetap yakin ya bahwa mereka ingin mengalahkan Indonesia dan itu bisa mereka capai. Nah, Ivankovic juga sudah mengatakan bahwa untuk mengalahkan Indonesia, mereka harus bermain ofensif. Jadi tidak akan bermain menunggu atau bertahan. Ini akan percuma buat mereka karena mereka ingin ada gol. Ya, ingin bisa mencetak gol, dan itu misi mereka, target mereka ke gawang Indonesia yang nantinya akan dikawal oleh Emil Audero. Teman-teman ya. Dan itu Ivankovic sudah mengatakan mereka akan menekan sejak awal pertandingan. Terus bermain dengan ofensif melawan Indonesia. Saya pikir kita tidak akan terpengaruh. PK juga tahu ya apa yang harus dilakukan ya untuk mengalahkan Cina. Kalau mereka bermain terbuka ya kita akan juga beli apa yang mereka inginkan itu, ya istilahnya jual beli pukulan di sini kalau di istilah ditinju itu. Dan saya pikir kita bermain di kandang ya. Kita harus tetap sabar, tenang, fokus saja menghadapi Cina. Mereka boleh berkoar-koar, Ivankovic bisa mengatakan bla 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 bla, dengan mereka bisa menang itu terserah urusan mereka lah. Tapi kita jangan terpengaruh ya. Mereka punya pemain cedera pun, mau ada 3 pemain, mau 5 pemain, kita tetap fokus saja, konsentrasi untuk menghadapi Cina ya. Jadi harapan kita menang, itu menjadi harapan semua, karena itu menjadi target harga mati buat kita di GBK. Kita harus bisa mengalahkan Cina dengan 3 poin ya. Tetapi tentunya
Kluivert yang sekarang memimpin latihan TC di Bali sejak kemarin untuk 26, itu harus bisa menerapkan taktik strategi yang jitu tentunya. Dan saya pikir ya 95% ya, kecuali tidak ada Ragnar, Marcelino yang akumulasi dan Martin Paes, itu pemain yang hampir sama ketika melawan Bahrain terakhir di GBK dan kita menang dengan 1-0. Ya. Cina punya pemain yang bagus, Serginho, Sang Yunin yang saya bilang tadi, ini pemain-pemain yang harus Wen Xinjiao, itu pemain-pemain yang harus diawasi dengan ketat. Tapi kita punya pemain belakang yang oke. Ya, saya sangat yakin dengan Justin Hapner, Jai Itzes, Rizky Ridho, ini akan sangat kuat. Nah, Hapner dan Ridho ini kan tidak mendampingi Jai Itzes ketika kalah dengan 2-1, karena waktu itu Sintayong memakai dengan Verdong ditarik ke dalam, ada Mesilgas untuk mendampingi Jai Itzes. Ya, kemudian ada Sain Patinama yang bermain Asnawi di kanan. Ya, dan kapten satu diambil alih oleh Asnawi, bukan Bang Jai. Ya, agak sedikit dalam tanda kutip ada kekacauan dalam pertandingan melawan Cina dan kita kalah dengan 2-1, padahal kita unggul dari semua aspek. Ada 14 tembakan, 6 on target. Cina itu cuma melepaskan 5 tembakan, ada 3 on target, tapi mereka bisa mendapatkan 2 gol. Kalau dari sini kan statistik kita lebih bagus. 76% penguasaan bola. Mereka hanya 24% itu bermain di Cina. Nah, kita waktu itu belum ada di James misalnya, belum ada Joe Pelupesi, Ole Romani, ya, Emil Audero yang tambah. Dengan keadaan seperti sekarang, saya yakin ya kita harus optimis untuk bisa mengalahkan Cina. Dengan komposisi pasti akan berbeda. Udah ada Jai di belakang, saya pikir dengan Justin dan Ridho, kemudian Calvin Verdong kembali ke posisi dia di fullback untuk back kiri. Nah, di kanan kita sudah ada Kevin Dix, dan di sana kan Kevin Dix tidak bermain. Sekarang kita punya Kevin Dix yang ada, jadi kuat. Ya, ada Joe Pelupesi dan Tom Hai. Ketika bermain di Cina, Tom Hai masuk di babak kedua, dia dicadangkan oleh STY dan Tom Hai lah yang memperkecil ketinggalan dengan gol balasan ke gawang Cina yang dikawal oleh Daley saat itu ya. Sehingga kita sekarang ada punya kekuatan yang bagus ya, ada keseimbangan di belakang dan di tengah. Di depan kita ada Ole yang tidak bermain di Cina, sekarang dia ada. Ole sudah membuat 2 gol secara back to back ketika bermain di Sydney dan juga bermain di GBK. Tinggal siapa pendamping Ole ketika Ferdinand tidak ada, Marcelino, Lino, kemudian dengan Ragnar, ya Lili Palis saya pikir akan paling tepat untuk berada di sisi kiri. Tinggal di kanan tentunya ada Eliano dan Yakob Sayuri. Kita akan tunggu, walaupun kemarin juga Beckham putra dari Persib Bandung dipanggil, tapi saya pikir untuk bisa mendapatkan kesempatan pertama ya di antara Eliano tentunya dan Yakob Sayuri. Tapi semua berpulang, yang menentukan adalah PK, Patrick Kluivert sebagai pelatih yang akan menentukan untuk bagaimana meredam Cina di GBK. Itu yang paling utama buat kita. Oke, dengan saya Bung Ropan untuk berbicara tentang ketidakhadiran pemain-pemain Cina yang sangat diandalkan, Wu Lei, ya, Lin Liangmin, kemudian Xi Weneng di sana yang tidak ada, tetapi mereka masih punya juga amunisi-amunisi yang berbahaya. Jadi kita harus tetap sekali lagi fokus untuk menghadapi Cina. Tidak boleh memandang remeh mereka, karena mereka punya target juga sama seperti kita, memenangkan pertandingan. 3 poin yang mereka incar. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ciao.